Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Joni Rockset. Seperti biasa, bagi Anda yang kebetulan saat ini tengah menyaksikan video ini, saya selalu doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan dalam berbagai urusan. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba bercerita tentang pengalaman salah satu daerah yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman semuanya. Salah satu provinsi yang bisa dikatakan sebagai jantungnya Pulau Jawa, yaitu Provinsi Yogyakarta. Dan insya Allah cerita kali ini akan menjadi suatu rangkaian cerita panjang dari berbagai pengalaman diri saya pribadi ketika menginjakkan kaki di Provinsi Yogyakarta ini. Jadi, jika dihitung berapa kali saya pernah menginjakkan kaki di Jogja, jujur saya tidak ingat secara pasti, namun untuk maksud dan tujuan apa saya menginjakkan kaki di Jogja, mudah-mudahan saya masih mengingatnya dengan baik. Oleh karena itu, di dalam kesempatan cerita kali ini, saya akan mencoba bercerita tentang pengalaman pertama kalinya saya menginjakkan kaki di Yogyakarta, yang nanti mungkin akan disambung dengan video-video selanjutnya yang tentu saja masih bercerita tentang Yogyakarta, namun dengan beberapa cerita yang berbeda. Sebelum saya menceritakan tentang pengalaman pertama saya menginjakkan kaki di Jogja, saya akan berbicara sedikit sejarah tentang Yogyakarta, lebih spesifiknya merupakan Jalan Malioboro yang bisa dikatakan ikonnya dari Provinsi Yogyakarta tersebut. Karena ketika kita berbicara tentang Jogja, maka Malioboro itu sudah pasti akan menjadi topik wajib dalam pembahasan Jogja tersebut. Malioboro sendiri itu merupakan nama jalan yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Malia Barat, yang artinya merupakan karangan bunga. Namun ada beberapa pendapat ahli juga bahwa asal kata Malioboro itu diambil dari seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di Jogja sekitar 1811 Masehi sampai 1816 Masehi. Pada awal abad ke-19, pemerintahan Belanda saat itu membangun Malioboro sebagai kawasan pusat perekonomian yang bertujuan untuk menandingi kekuasaan Sultan Mataram dengan segala kemegahan istananya. Selain itu juga di kawasan Malioboro saat itu dibangun salah satu benteng, yaitu Benteng Vredenburg yang dibangun sekitar 1765. Malioboro sebagai objek wisata legendaris di Jogja menawarkan wisata belanja tradisional maupun wisata belanja modern. Di Jalan Malioboro ini kita akan dengan mudah mendapatkan berbagai souvenir, kerajinan tangan, maupun sandang seperti kaos, batik, aksesoris-aksesoris seperti gantungan kunci dan lain-lain yang memang cukup bisa membuat kita lupa waktu ketika kita menghabiskan untuk berbelanja di area Malioboro tersebut. Lanjut kepada cerita. Jadi cerita pertama pengalaman saya di Jogja itu adalah ketika masih duduk di bangku sekolah menengah atas di SMA, yaitu sekitar tahun 2002, dan pada saat itu saya duduk di bangku kelas 3 . Jadi kalau tidak salah waktu itu tahun 2002, sesaat sebelum kami menghadapi Eptanas kalau di zaman saya sekolah dulu tuh, dan kalau tidak salah di saat itu mulai diberlakukan ujian akhir nasional untuk mengganti Eptanas.
Jadi kala itu sesaat sebelum kita menghadapi Eptanas atau UAN, kita diberikan relaksasi yaitu studi tour saat itu dengan destinasi untuk menuju Jogja. Keberangkatan kami kala itu sekitar pukul 7 malam ya. Saya masih ingat betul. Saat itu kami berangkat menuju Jogja itu berkumpul terlebih dahulu di alun-alun Sumedang ya. Jadi meeting pointnya waktu itu di alun-alun Kabupaten Sumedang, dan ketika saya sampai ke sana, bus-bus yang akan membawa kami ke Jogja sudah terparkir berjajar dengan rapi. Kalau tidak salah sekitar 7 bus ya. Jadi saat itu saya berangkat dari rumah, nggak ada yang nganter kalau nggak salah. Saya berangkat sendiri waktu itu naik angkot. Gitu. Kalau naik ojek saya lupa. Gitu. Berangkat ke alun-alun Sumedang, dan sesampainya di alun-alun setelah kami mengetahui tempat duduk masing-masing dan masuk di bus mana, akhirnya saya pun masuk ke salah satu bus di mana nama saya terdaftar untuk menjadi penumpang bus tersebut. Gak begitu lama juga kami menunggu di sana. Setelah semua persiapan selesai, absen dan lain-lain, kurang lebih sekitar pukul setengah 9 atau pukul 9, akhirnya bus-bus kami pun mulai berangkat untuk menuju ke Yogyakarta. Perjalanan ini ditempuh melalui jalur pantai selatan ya, dimana ketika dari Sumedang itu langsung berangkat menuju ke Garut, Tasik, kemudian lewati Cilacap, Bumen, Purworejo, dan akhirnya sampai di Jogja. Di bus yang saya tumpangi sendiri saat itu suasana cukup meriah ya. Ya, yang namanya saat itu saya masih SMA, jadi bisa dikatakan isi bus tersebut didominasi oleh para ABG tanggung. Sudah barang tentu keadaan di bus sangat meriah ya, dalam kacamata kami sebagai anak SMA waktu itu. Ada yang bercanda-canda, ada yang pacaran lah, macam-macam lah di dalam bus itu ya. Saat itu saya bisa dikatakan sebagai salah satu siswa yang cukup pendiam juga ya, nggak terlalu menonjol di sekolah itu, biasa saja sama seperti yang lainnya. Saya saat itu duduk di kursi paling belakang ya, dekat pintu belakang, jadi kayak naik di belakang itu pintu, sambil berkali-kali menghabiskan waktu dengan bercanda bersama teman, sambil mengobrol ngalor ngidul, sambil menghabiskan berbatang-batang rokok. Jadi saat itu unik ya, waktu itu kami itu studi tour menuju Jogja ini, otomatis di tiap bis itu pasti ada 2 orang guru pembimbing, mungkin ya pendamping lah di dalam tiap bus. Tapi karena mungkin bus kami itu diisi rata-rata oleh teman-teman sekolah yang mungkin cukup agak sedikit nakal, maka kami pun di dalam bus dengan cueknya bisa merokok sambil ngobrol kesana kemari. Dan guru pendamping yang ada di bis kami pun tidak memarahinya, malah ikut ngobrol bersenda guru bersama kami. Jam demi jam kami lalui hingga mulai senyap seiring dengan teman-teman yang mulai pada ngantuk, pada tidur. Akhirnya kondisi dalam bus pun mulai hening ya. Dan setelah menghabiskan waktu berapa lama, karena saya juga waktu itu tertidur dan terbangun itu di sekitar kawasan Magelang ya. Jadi ketika saya tersadar terbangun itu, bus sudah berada di sekitar Magelang, mendekati ke destinasi pertama yang kita tuju, yaitu Candi Borobudur. Jadi kalau tidak salah saat itu kondisi sudah pagi dan bus kami pun sudah mendekati kawasan Candi Borobudur. Sesampainya di Borobudur, kami semua turun dari bus untuk kemudian menuju ke dalam area kawasan Candi Borobudur, keliling main-main gitu di
dalam kawasan Borobudur tersebut. Dan kebetulan saat itu kalau tidak salah banyak siswa-siswi dari sekolah lain, dari SMA lain yang datang berkunjung ke Candi Borobudur. Ya tentunya saat itu saya kalau tidak salah bertiga dengan teman saya, selain menikmati keindahan candi untuk main-main di Borobudur, saya bersama ketiga teman saya itu mencoba untuk mendekati perempuan dari sekolah lain ya gitu. Jadi ngajak kenalan lah gitu zaman dulu tuh. Hingga akhirnya kita berkenalan dengan salah satu siswa dari sekolah lain dan bahkan sempat berfoto bareng. Dan kalau tidak salah fotonya itu dikirim ke sekolah kami oleh siswa dari sekolah itu. Jadi cukup seru juga saat itu, saya bertiga dengan teman saya mengelilingi area candi sambil mencari-cari kesempatan untuk berkenalan dengan perempuan dari sekolah lain gitu. Setelah cukup lama kami berada di area kawasan Borobudur, kalau tidak salah, selepas zuhur kalau tidak salah, kami pun beranjak menuju ke Bantul, ke Parangtritis. Hanya saja memang saat itu kita sempat mampir dulu di pusat Perak di Kota Gede sebelum akhirnya sampai ke Pantai Parangtritis. Dan ketika mampir di pusat Perak Kota Gede ini memang tidak semua siswa itu turun dari bus, hanya beberapa saja. Kebanyakan mereka hanya menunggu di bus saja. Itu hingga tidak begitu lama kami di Kota Gede, akhirnya bus pun lanjut guna menuju ke Parangtritis gitu. Sesampai di Parangtritis, kami semua bermain-main di area pasir pantai Parangtritis yang memiliki bibir pantai yang cukup panjang. Bahkan area bibir pantai tersebut bisa ya untuk dijadikan pacuan kuda, karena saat itu kebetulan ada penyewaan kuda di pantai tersebut, dan beberapa orang dari kami itu memang bisa dikatakan mahir ya menunggangi kuda gitu, karena memang ada beberapa orang teman saya yang memiliki kuda di kediamannya di Sumedang gitu. Jadi saat itu teman-teman saya yang mahir menaiki kuda itu menyewa kuda dengan tidak mau didampingi oleh tukang kudanya. Jadi mereka membawa sendiri kudanya, dan kuda-kuda tersebut dipacu ya di bibir pantai Parangtritis. Jadi mereka balapan gitu. Jadi seolah-olah kayak membuat balap kuda di bibir pantai tersebut, dan itu rasanya seru sekali saya melihatnya gitu. Walaupun saya memang tidak ikut menunggangi kuda tersebut karena memang saya nggak bisa naik kuda ya. Jadi saya hanya melihat saja, tapi cukup seru walaupun menyaksikannya. Hingga tak terasa hari pun mulai menjelang sore ya, terlihat jelas sunset di Parangtritis mulai kelihatan. Akhirnya rombongan kami pun mulai beristirahat di sekitar bibir pantai. Ya, ada yang mandi, ada yang makan, ada yang macam-macam lah ya. Hingga akhirnya mempersiapkan diri untuk pergi menuju ke penginapan. Saat itu dari Parangtritis kami langsung menuju ke salah satu penginapan yang bisa dikatakan wisma lah kalau nggak salah. Saat itu di area yang mungkin saya lupa waktu itu tepatnya di jalan mana, tapi yang jelas saat itu tidak terlalu jauh dari Malioboro. Dan akhirnya sampai di penginapan tersebut. Setelah mendapatkan list kamar masing-masing, akhirnya kami pun mulai beristirahat sejenak di sana. Ada yang mandi, ada yang macam-macam lah ya, sampai hingga maghrib atau isya menjelang mungkin. Akhirnya semua rombongan kami mulai menuju ke Malioboro. Hanya saja menuju Malioboro ini memang tidak memakai bus ya, karena kalau dilihat itu sebenarnya dari penginapan kami itu bisa jalan kaki untuk menuju Malioboro gitu. Namun ada beberapa teman juga yang menggunakan beca gitu.
Dan saat itu saya belum beranjak ke Malioboro. Pada awalnya saya hanya nongkrong-nongkrong saja di depan penginapan sambil ngerokok, sambil ngopi dan lain-lain. Sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi ke Malioboro juga. Kalau tidak salah saat itu perginya saya naik becak, kemudian pulang dengan berjalan kaki. Dan inilah saat ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di Malioboro. Dan sudah bisa ditebak tentunya kesan yang bisa kita dapat ketika pertama kali menginjakkan kaki di Malioboro, jalan-jalan di malam hari itu rasanya seru banget ya. Terlebih apabila kita memiliki waktu luang untuk berjalan kaki dari ujung stasiun Tugu menuju ke bawah sampai ke Keraton gitu, dan balik lagi menuju ke atas gitu, menikmati setiap pandangan jajakan dagangan dari pedagang-pedagang kaki lima yang ada di Malioboro, serta menikmati suasana malamnya, itu terasa sangat menyenangkan sekali gitu, dan cukup memberikan kesan berarti ya. Itulah kenapa banyak orang bilang ya, Jogja itu selalu ngangenin gitu. Lanjut kepada cerita, saat itu saya juga mulai berjalan-jalan di kawasan Malioboro, melihat berbagai macam jajakan dagangan, dan akhirnya saya pun memutuskan untuk membeli salah satu gelang ya, gelang lah, biasa lah gelang ini yang di tangan, yaitu gelang terbuat dari kayu cendana lah kalau nggak salah, waktu saya beli dan saya pakai untuk sebagai aksesoris gitu lah. Jadi itulah kalau nggak salah souvenir yang saya dapat ketika pertama kali datang ke Malioboro. Kawasan Malioboro ini bisa dikatakan kawasan yang akan selalu hidup ya 24 jam, karena kawasan ini selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang meskipun malam sudah larut. Namun dengan mudah kita bisa menemukan orang-orang yang masih nongkrong, berjalan-jalan atau bercengkrama bersama teman atau kerabatnya di Malioboro hingga pagi menjelang. Karena itu kawasan ini bisa dikatakan kawasan yang akan selalu hidup 24 jam. Pada saat itu ya saya kurang paham tentang seluk-beluk Malioboro, karena mengingat waktu itu usia saya masih SMA, kelas 3 SMA, dan saya pun nggak terlalu paham mengenai seluk-beluk Jogja. Yang saya tahu waktu itu ya hanya jalan itulah Malioboro, dimana di jalan itu waktu itu saya bisa menemukan Benteng Padeburg. Terus kalau kita berjalan ke bawah itu bisa menemukan Keraton Jogja, dan juga kalau kita berjalan di area Malioboro itu akan menemukan pasar Beringharjo ya, yang pasar lumayan cukup terkenal, yang di dalamnya kita bisa melihat barang-barang antik diperjualbelikan di sana ya. Setelah cukup puas berjalan-jalan di kawasan Malioboro, akhirnya kami pun mulai pulang ke penginapan. Saya kala itu kalau tidak salah berdua atau bertiga dengan teman saya, pulangnya berjalan kaki dari Malioboro menuju penginapan. Saya kurang paham waktu itu jalannya di mana. Hanya saat itu yang saya ingat, saya berjalan kaki sepulang dari Malioboro untuk menuju ke penginapan. Di penginapan itu kami tidak tidur masing-masing kamar ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan satu kamar itu isinya bisa 10 orang atau berapa orang ya, saya lupa. Jadi kamarnya itu kayak seperti barak tentara yang ranjangnya banyak gitu. Jadi satu kamar itu bisa diisi oleh beberapa murid ya, ada 10 orang gitu kalau nggak salah gitu, saya tidak ingat. Dan penginapannya pun wisma sederhana sekali, mungkin hotel bintang 1 lah, atau mungkin iya hotel bintang 1 kalau tidak salah, cuma saya lupa namanya apa waktu itu. Yang pasti penginapan tersebut memang cukup lumayan antik ya, jadi kayak seperti rumah joglo gitu. Rombongan kami di Yogyakarta ini memang tidak lama ya, karena kalau seingat saya itu
menginapnya cuma 1 malam itu. Jadi keesokan harinya kami langsung pulang menuju ke Sumedang. Tapi memang sempat mampir-mampir dulu di beberapa destinasi, terutama beberapa destinasi pusat oleh-oleh ya, ada yang beli bakpia macem-macem gitu. Hingga akhirnya perjalanan kepulangan kami pun dilanjutkan saat itu. Jadi memang tidak banyak cerita ya yang bisa saya ceritakan dalam perjalanan kali ini. Karena selain penuh dengan keterbatasan, saya juga kala itu belum memahami ya tentang arti perjalanan secara spesifik lah. Jadi ya memang bisa dikatakan saat itu hanya perjalanan senang-senang aja gitu. Jadi perjalanan biasa saja, tidak terlalu memberikan cukup arti. Namun karena perjalanan tersebut ditempuh di masa-masa SMA ya, di mana saya masih memakai baju putih abu, dan kebetulan di saat itu, di zaman saya itu, lagu-lagu Melly Goeslaw dan Dewa 19 itu sedang hits-hitsnya gitu. Juga ditambah boomingnya salah satu film legendaris yang dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo, yaitu ADC ya saat itu. Maka meskipun perjalanannya bisa dikatakan biasa saja, namun tetap perjalanan ini akan terasa manis-manis gimana gitu ya untuk selalu diingat. It's always sweet to remember ya. Karena perjalanan ini dilakukan di masa-masa kami masih polos dan belum terlalu mengerti tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Oke, mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan saat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.